Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, hari ini kita berjumpa kembali di dalam acara Mimbar Agama Kristen. Saya Prelianti Sarima yang akan mengawali acara kita pada hari ini dengan membaca firman Tuhan. Bagi saudara-saudara yang mendengarkan, bagi saudara-saudara yang memperhatikan, mari saya akan membacakan pembacaan Alkitab yang terdapat di dalam Yakobus 5 ayat 12 sampai ayat yang ke-20 yang berbunyi demikian. Mengenai sumpah dan doa untuk orang sakit. Tetapi yang terutama saudara-saudara, janganlah kamu bersumpah demi surga maupun demi bumi, atau demi sesuatu yang lain. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Supaya kamu jangan kena hukuman. Kalau ada orang di antara kamu yang menderita, hendaklah ia berdoa. Kalau ada seorang yang bergembira, baiklah ia bernyanyi. Kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, hendaklah ia memanggil para penatua jemaat, supaya mereka mendoakan dia, serta mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan. Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu, dan Tuhan akan membangunkan dia. Dan jika ia berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Karena itu, hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Elia berdoa adalah manusia biasa, sama seperti kita. Dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun. Dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Lalu ia berdoa pula, dan langit menurunkan hujan, dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Saudara-saudaraku, jika ada di antara kamu yang menyimpang dari kebenaran, dan ada seorang yang membuat dia berbalik, ketahuilah bahwa barang siapa membuat orang berdosa berbalik dari jalannya yang sesat, ia akan menyelamatkan jiwa orang itu dari maut dan menutupi banyak dosa. Diberkatilah orang yang mengandalkan firman Tuhan dan yang menaruh di dalam hati. Kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah di dalam namamu anakmu, Tuhan Yesus yang menjadi juru selamat dan kekasih jiwa kami. Hari ini kami akan merenungkan sebagian firman. Tuhan kiranya memakai kami, memberkati telinga mata rohani kami, sehingga ketika apa yang kami dengar, kiranya tertanam dan mendapat tempat di hati kami. Melalui firman yang akan kami dengar, kami pun diberkati. Terima kasih Bapa di surga. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, pada kesempatan hari ini, saya ingin mengambil dan memfokuskan dari pembacaan yang sudah kita bacakan pada hari ini. Apa yang terjadi pada situasi yang saat ini kita alami, bangsa Indonesia, negara kita, khususnya daerah kita, Sulawesi Tengah, bahkan Kabupaten Sigi. Pandemi yang tidak kunjung berhenti. Apa yang sudah kita perbuat dalam situasi hari ini? Dan itu memungkinkan buat kita dampak COVID-19 yang kita alami
hingga hari ini. Apa yang kita lakukan ketika kita mengalami hal ini? Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan. Ketika dampak COVID-19 itu terjadi, maka kita hanya di rumah saja. Belajar di rumah saja. Ibadah di rumah saja. Melalui virtual. Bahkan ancaman resesi ekonomi melanda kita. Ancaman kos dapat saja muncul akibat kesulitan hidup yang kita alami. Apa yang kita lakukan? Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, di dalam Yakobus sangat jelas diungkapkan di mana Yakobus menuliskan surat ini ditujukan kepada ke-12 suku Yahudi di perantauan, yaitu orang-orang Yahudi yang sudah menjadi pengikut Yesus, yang terserak di seluruh daerah sekeliling Israel. Surat Yakobus ini menantang setiap orang Kristen untuk tidak hanya bercakap dalam berkata-kata, tetapi juga bercakap dalam pelaku firman Tuhan. Mari kita melihat Alkitab kita di dalam Yakobus 5 ayat 1 bagian 16b yang mengatakan, doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Doa di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia menjelaskan bahwa doa adalah sebuah permohonan yang merupakan harapan, permintaan, dan pujian kepada Tuhan. Doa adalah satu senjata rohani orang yang percaya, yang sangat efektif untuk mengalahkan musuh. Karena doa itu jangan kita meremehkan kekuatan doa. Doa adalah senjata yang tidak kelihatan secara kasat mata, tetapi kuasanya sungguh teramat dahsyat, melebihi senjata apapun di dunia. Sebab doa sanggup mengalahkan musuh-musuh di alam roh. Efesus 6 ayat yang ke-12. Maka perenungan hari ini saya mengambil tema doa manusia biasa. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, kapan kita melakukan doa itu? Kapan kita naikkan doa itu? Waktunya seperti apa? Saudara-saudara, jadi baik pada waktu tidak ada hujan dan embun maupun pada waktu minta hujan, Elia berdoa dengan motivasi yang tidak bersifat egois. Ia berdoa demi Tuhan dan bangsa Israel. Dan bahkan pada waktu berdoa supaya tidak ada hujan, ia sendiri menderita karena kekeringan, kelaparan yang terjadi. Doa Elia sanggup menggerakkan tangan Tuhan, menahan langit agar tidak menurunkan hujan di bumi selama 3,5 tahun. Juga membuka langit untuk mencurahkan hujan setelah tidak ada hujan selama 3,5 tahun. Mungkin saudara-saudara berkata, mungkinkah itu? Dan mungkin kita berkata, Elia pun
adalah manusia sama seperti kita. Yakobus 1 ayat 17 bagian. Dan benar-benar saudara-saudara, mari kita lihat di dalam 1 Raja-Raja 19 ayat yang ketiga dan yang keempat. Elia adalah manusia biasa yang juga punya kelemahan, kekurangan, dan keterbatasan. Pernah takut dan nyaris putus asa. Bahkan sampai berkeinginan untuk mati saja. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, hari ini saya mau katakan, bagaimanakah kita berdoa sehingga doa kita didengar oleh Tuhan. Terlepas dari keberadaannya sebagai manusia biasa, ada rahasia doa Elia yang membuat doanya menghasilkan mujizat. Pertama, Elia taat. Ketaatan Elia ketika diperintahkan Tuhan untuk menghadap Raja Ahab dan memberitahukan bahwa Tuhan akan menurunkan hujan bagi bangsa Israel. Elia taat. 1 Raja-Raja ayat 18, pasal 18, ayat 1 dan ayat 2. Ketaatannya lah adalah kunci utama dalam doa. Elia berdoa menurut kehendak Tuhan, bukan menurut kehendak dirinya. Seringkali kita berdoa menurut kehendak kita dan keinginan kita sendiri. Kita hanya berdoa untuk kebutuhan diri sendiri, bukan berdoa menurut kehendak Tuhan. Kedua, Elia berdoa dengan sungguh. Mari kita melihat dalam Yakobus 5 ayat 17. Di sana dikatakan, ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun. Dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Berdoa dengan sungguh berarti roh, jiwa, dan tubuh menjadi satu kesatuan. Tidak terpecah-pecah. Seringkali kita berdoa, hati, pikiran kita tidak sinkron, melayang-layang kemana-mana, tidak fokus. Ketika kita berdoa, mulut kita berdoa, hati kita bimbang. Yang penting adalah berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam Yohanes 14 ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-14 mengatakan, dan siapa juga dan apa juga yang kamu minta di dalam namaku, aku akan melakukan, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Dan jika kamu minta sesuatu di dalam namaku, aku akan melakukan. Saudara-saudara yang berkati Tuhan, sebab segala kuasa ada di dalam nama. Elia memberi teladan tentang doa yang tak jemu-jemu. Dia berdiri sebagai nabi, juga mendorong setiap orang berdoa untuk menjadi pejuang iman. Karena dengan doa Elia mengajarkan setiap orang bisa mendengar
Tuhan dengan jelas. Kesimpulan firman hari ini, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, yang pertama, doa adalah permohonan yang merupakan harapan, permintaan, dan pujian kepada Tuhan. Dan taat adalah kunci utama dalam hal berdoa. Elia berdoa atas kehendak Tuhan, bukan menurut kehendak, dan berdoa dengan sungguh-sungguh. Dan akhirnya, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, asal kita taat dan berdoa dengan sungguh-sungguh dalam nama Tuhan, mujizat pasti terjadi. Amin.
Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, firman-Mu yang telah menguatkan bagi kami, dimanapun pada hari ini kami berada. Kiranya Engkau menolong dan memberkati kami. Kami yang ada di rumah, kami yang ada di Kabupaten Sigi, kami yang ada di Provinsi Sulawesi Tengah. Tuhan Yesus, kiranya Engkau akan menolong kami. Kami berdoa bagi pekerjaan kami, dimanapun kami lakukan Bapa, sebagai abdi negara, Tuhan kiranya memberkati. Bapa di surga, kami berdoa bagi anak-anak kami, Tuhan kiranya memberkati pendidikan mereka, dimanapun mereka berada. Situasi yang tidak menentu seperti saat ini, ketika pandemi COVID-19 belum berakhir, Tuhan, dengarkanlah doa kami. Kami ingin menaati, kami ingin meneladani seperti apa yang Elia sudah lakukan. Kiranya itu kami dapat melakukan, menjadi satu contoh untuk taat berdoa kepadamu. Memohon apapun yang kami pohonkan kepadamu Bapa di surga. Dan kiranya menjadi satu pujian yang berbau harum di hadapan. Terima kasih Bapa di surga. Hari ini kami mau berdoa untuk Kabupaten Sigi. Dalam situasi saat ini, kami tidak tahu apa yang terjadi. Tuhan, kiranya Engkau menolong dan memberkati. Dalam pilkada yang akan dilakukan pada tanggal 9 Desember, Tuhan Yesus, kiranya pilkada yang akan dilakukan ini Engkau memberkati, sehingga situasi akan menjadi aman dan kondusif. Tuhan Yesus, biarlah kami, umat-umat-Mu yang percaya kepada Tuhan, hanya selalu berharap kepada-Mu. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Dan hari ini kami mau berdoa buat pemerintah kami, pemerintah yang ada di Kabupaten Sigi. Tuhan, kiranya Engkau akan menolong. Dan saudara-saudara yang diberkati Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Amin.